Jadi kali ini aku mau ngebahas sesuatu yang menarik nih teman-teman, yaitu kesehatan mental atau mental health. Pasti dari kalian udah gak asing lagi nih yang namanya mental health kan. Pikiran kalian mental health ini seperti kayak orang stres, depresi, atau bahkan orang gila. Dan asumsi masyarakat sekarang juga pasti bilangnya kayak gini nih, netting mulu sih kerjaannya, pasti jarang ibadah tuh, kurang dekat sama Tuhan, gak bersyukur sih jadi manusia, asal yang kamu hadepin itu masih ada yang lebih parah daripada kamu. Nah, dan lain sebagainya pokoknya. Padahal mental health sendiri bukan hanya karena faktor-faktor yang aku sebutin tadi, tapi juga ada faktor-faktor lainnya teman-teman. Apa sih mental health itu? Mental health atau gangguan kesehatan mental adalah penyakit yang memengaruhi emosi, pola pikir, perilaku yang diderita penderitanya. Tapi nggak semua mental health itu bisa didiagnosis gila ya teman-teman. Nah, sama halnya dengan penyakit fisik, penyakit mental juga dapat diobati dan ada obatnya. Kalau kita omongin ya di Indonesia sendiri, sayangnya mental health ini masih sering banget dianggap sepele. Di Indonesia aja penderita gangguan mental ini diidentikan dengan sebutan orang gila atau orang sakit jiwa dan sering banget ngalami perlakuan yang gak menyenangkan. Padahal penderita gangguan mental ini bisa dibawa ke rumah sakit dan diberi penanganan yang lebih lanjut nih teman-teman. Dari survei yang aku ambil nih dari Global Health Data Exchange pada tahun 2017 menunjukkan ada 27,3 juta orang di Indonesia itu mengalami masalah kejiwaan. Dan WHO juga menyebutkan bahwa anak muda alias generasi milenial ini sangat rentan terkena gangguan mental. Terlebih lagi masa muda itu kan waktunya dimana perubahan dan penyesuaian yang terjadi baik secara psikologis, emosional maupun finansial. Selain perubahan itu nih teman-teman, perubahan teknologi juga berkontribusi dan andil terhadap kesehatan mental kita di generasi muda. Kalian sadar gak sih media sosial itu seakan menciptakan gaya hidup yang ideal, padahal sebenarnya gak seindah kenyataannya itu loh teman-teman. Nah, inilah yang menciptakan tekanan dan beban pikiran generasi muda sekarang. Apa aja sih faktor yang diketahui dapat meningkatkan resiko seseorang untuk mengalami gangguan jiwa? Di antaranya itu ada faktor genetik atau bawaan lahir, riwayat keluarga yang memiliki gangguan jiwa, stres berat, pernah mengalami kejadian traumatis misalnya yang menjadi korban pelecehan seksual atau kekerasan, penggunaan obat-obatan terlarang, dan konsumsi minuman beralkohol yang berlebihan nih. Juga kondisi medis tertentu misalnya cedera otak, stroke, dan gangguan tiroid. Apa aja sih gejala dan tanda-tanda gangguan mental? Tergantung pada jenis gangguan jiwa yang mereka alami, yaitu biasanya contohnya itu pertama tuh waham atau delusi, kayak meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, yang kedua ada halusinasi, yaitu sensasi ketika orang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya nggak ada. Terus yang ketiga ada suasana hati yang suka berubah-ubah dalam periode-periode tertentu. Misalnya perasaan sedih yang berlangsung hari demi hari atau berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Yang keempat ada perasaan cemas dan takut yang berlebihan, bahkan itu terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kelima juga ada gangguan makan, misalnya nih ngerasa takut berat badannya bertambah dan malah memuntahkan makanannya, bahkan sebaliknya jadi pengen makan terus nih teman-teman. Yang keenam ada juga perubahan pada pola tidur, seperti mudah mengantuk, mudah tertidur, atau bahkan sebaliknya, serta gangguan pernafasan dan bahkan kaki gelisah saat tidur. Yang ketujuh ada kecanduan nikotin, alkohol, dan penyalahgunaan nafsa. Dan kedelapan, marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindakan kekerasan. Yang terakhir, perilaku yang tidak wajar seperti kayak teriak-teriak tidak jelas, berbicara dan tertawa sendiri, serta keluar rumah dalam kondisi gak pakai busana nih teman-teman. Nah, itu udah yang kebangetan banget sih gejala kesehatan mentalnya. Nah, selain gejala yang terkait dengan psikologis tadi, penderita gangguan mental ini dapat mengalami gejala fisik loh teman-teman. Misalnya sakit kepala, sakit punggung, dan sakit mah. Menurut ahli dari National Institute of Health yang aku kutip nih, stres kronis itu bisa menyebabkan berbagai masalah fisik seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, diabetes, obesitas, masalah kulit seperti jerawat
gangguan kesehatan mental itu banyak macamnya. Misalnya seperti gangguan kecemasan, gangguan mood seperti depresi atau bipolar, OCD, dan lain sebagainya, banyak banget. Kalian bisa cek dan telusuri tuh di internet, banyak banget penjelasannya secara rinci. Kita bisa lihat bahwa mental health itu bukan penyakit sepele, teman-teman. Bisa memengaruhi dan menurunkan kondisi fisik kalian. Meskipun nih ya, udah banyak segelintir orang yang udah mencanangkan pentingnya mental health dibicarakan, sayangnya masih aja nih kesehatan mental itu masih dianggap stigma beberapa orang. Karena secara fisik, gangguan mental ini terlihat saja secara kasat mata. Jadi aku mau ngebahas sedikit nih tentang artis Korea, idol, bunuh diri karena depresi. Pasti kalian masih inget kan sama Choi Jin-ri atau Sulli yang bunuh diri karena depresi? Pasti inget kan? Nah, itu beritanya viral banget. Mantan personil girl band FX ini juga akan meninggal karena gantung diri atau sebagainya, tapi karena aksinya yang dipicu depresi akibat hujatan negatif yang dia terima di media sosial. Jadi harus bijak ya menggunakan atau ngomen segala macam di media sosial, karena itu tuh dampaknya langsung kepada orang atau pengguna media sosial lain. Si Sulli ini dianggap sebagai perempuan yang lugu, periang, ceria. Tapi sayangnya ketika si Sulli ini memposting hal-hal yang di luar citra baiknya nih ya, pasti ada aja kinets atau netizen yang berkomentar-komentar negatif datang dan memandang dia tuh buruk dan gagal banget jadi idola yang beradab gitu loh, teman-teman. Dia sendiri juga sempat mengakui loh kalau ia mengalami gangguan mental, tapi sayangnya publik menganggap ia hanya cuma cari perhatian nih, miris banget kan. Memang sih kalau orang yang mengalami gangguan mental gak terlihat secara fisik kok, tapi bisa kita lihat nih dari postingannya si Sulli, dia masih terlihat ceria aja. Tapi di luar sana kan dia bisa aja kelihatan senyum, tapi kalau di sendiri bisa aja dia tiba-tiba kayak ngerasa putus asa, merasa kesendirian, dan kayak pikirannya itu tuh kayak gak ada dukung dia, dan terjadilah pikiran ingin bunuh diri. Nah, dari banyaknya stigma buruk yang masih mengganjal nih, khususnya di Indonesia, karena hal ini penderita gangguan jiwa yang biasanya sih penderitanya nih merasa terasingkan dan kayak gak ada harapan gitu. Kalian yang punya gangguan kesehatan mental pasti ngerasain gitu, dan fatalnya mereka semakin takut untuk mencari bantuan dan berujung ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Banyak nih masyarakat yang masih menganggap penderita gangguan mental ini kayak air, rasa dipinggirkan gitu loh, teman-teman, dan bahkan banyak yang memperlakukan mereka secara tidak manusiawi, misalnya kayak dipasung, dikurung, dan segala macamnya. Jadi dari hal yang aku jelasin tadi, ada cara nih yang digunain buat kalian pejuang kesehatan mental yang bisa kalian coba di rumah nih. Pertama, luangkan waktu kalian untuk berkontemplasi dengan diri kalian. Nah, ketika kamu nih mulai ngerasa terganggu sama satu pikiran, coba deh renungin apa sih pemicunya, dan coba diselesain, dan gimana dicari solusinya. Yang kedua, kalian bisa luapkan emosi kalian dengan menulis jurnal. Kalian yang suka bikin bujo atau bullet journal, biasanya ini nih mengekspresikan diri kalian kan, kayak gimana mood kalian hari ini. Nah, bisa dituangkan di jurnal ini karena media buat eksplorasi diri kalian. Kalau kalian sedang sedih, kalian bisa tulis. Nah, jadi buat perasaan kalian plong dari jurnal tersebut. Yang ketiga yaitu tahu batasan kapan kamu butuh istirahat atau rehat. Kadang nih kita suka banget lupa waktu karena sibuk bekerja atau sibuk ngerjain tugas karena deadline-nya yang mepet banget. Nah, sampai akhirnya kita sadar kalau kita tuh punya kapasitas sendiri. Secara fisik kita aja udah kuat kayak gitu kan, mental pun juga butuh istirahat setelah dipakai terus-menerus. Jadi solusinya, jangan lupa kalian istirahat, darahnya tidur, duduk-duduk santai, atau mendengarkan lagu, atau menonton sesuatu hal yang kalian sukai nih. Yang keempat, ingatlah kamu itu selalu punya support system. Gini ya teman-teman, meminta bantuan ke orang lain itu bukan berarti kamu tuh lemah. Kamu pasti selalu punya teman yang ngedukung kamu di kala susah atau senang. Dia juga bisa jadi tempat kamu bercerita nih ketika kamu down dan ketika kamu butuh dukungan. Gak hanya teman, keluarga, dan bahkan hewan peliharaan atau tanaman hias, tanaman yang
menjadikan support system nih teman-teman. Selanjutnya yang kelima, jauhkan dari hal yang bisa mengganggu kesehatan mental kalian. Nih, seperti yang aku udah jelasin tadi, kadang media sosial itu tuh menjadi sumber yang bisa membuat kalian tertekan. Padahal ya, kamu sendiri itu bisa membuat menjadi hal positif. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kamu follow atau kamu ikutin nih, malah ngebuat diri kamu tuh jadi negatif dan malah risih ngeliatnya. Nah, coba deh batasin apa yang kamu lihat di sosial media, apa yang kamu bikin kamu trigger, dan kamu bisa tuh unfollow orang yang bikin kamu ke-trigger itu. Why not kan, buat kalian happy, gak membuat kalian tertekan, bisa di-unfollow aja. Nah gitu teman-teman. Nah itu penjelasan aku yang panjang lebar mengenai mental health. Jadi yuk teman-teman lebih peka terhadap kondisi kesehatan mental kalian, kondisi diri kalian, dan kondisi orang lain. Dan kayak bicara dengan keluarga, sahabat, atau mungkin kalau kalian mengalami gangguan kesehatan yang emang ganggu banget, kalian bisa tuh temui psikolog atau psikiater supaya kalian dapat mendiagnosis penyakit kalian dan bisa ditangani dan diobati lebih cepat. Nah, jadi sekian dulu ya podcast kita kali ini, dan kapan-kapan kita ketemu lagi di podcast UPA Podcast selanjutnya.